Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 1086-1090. Selamat bersantai. Bab 1086. Ada apa di sana? Sebuah lapisan cahaya keemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat melihat menembus dinding kristal. Saat ini, Zhao Feng sepertinya melihat dunia lain. Ada tanaman rambat berwarna merah kristal yang sangat besar yang mungkin lebih besar dari istana Kekaisaran Gan yang agung. Tanaman rambat tersebut melingkar-lingkar hingga ke atas seperti pusaran air yang menembus atap dinding kristal. Ada buah 7 warna di tanaman rambat tersebut. Buahnya memenuhi langit seperti bintang dan menyebar ke seluruh dimensi. Namun, tanaman rambat dan buahnya ditutupi oleh lapisan kristal tipis sehingga warna buahnya pun tidak dapat menembus permukaannya. Sepertinya ada juga benda kristal besar lainnya dalam dimensi ruang tersebut selain tanaman rambat yang besar itu. Tentu saja, hanya ini yang bisa dilihat Zhao Feng. Dia tidak bisa merasakan aura atau tekanan lainnya. Itu dimensi dunia yang benar-benar berbeda. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Tanaman rambat itu adalah tanaman terbesar yang pernah dilihat Zhao Feng dalam hidupnya. Itu seperti kerajaan misterius. Kekuatan keinginan jiwa berwarna merah yang samar itu seharusnya berasal dari tanaman rambat tersebut. Zhao Feng menyimpulkan. Namun, ada lapisan kristal putih yang menutupi permukaan tanaman rambat tersebut. Sumber energi itu mungkin bocor dari beberapa celah. Namun, jika aura yang bocor sudah begitu efektif sehingga bisa memungkinkan pesilat ahli alam cahaya mistik untuk mendapatkan pemahamannya, sulit untuk membayangkan efek seperti apa yang akan ada jika seseorang berlatih langsung di dalamnya atau jenis kemampuan unik apa yang dimiliki buahnya. Tepat pada saat ini, pesilat setengah dewa nafas kekeringan memperlihatkan tatapan kebingungan ke arah Zhao Feng. Zhao Feng pun segera berhenti menggunakan kemampuan cahaya transparansinya untuk memeriksa bagian dalam benda kristal tersebut. Senior nafas kekeringan, ada apa? Tanya seorang raja suci dari istana penyangga langit yang berdiri di sebelah pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Dia melihat pesilat setengah dewa nafas kekeringan melihat Zhao Feng. Dia tidak mengerti mengapa penguasa suci tahap menengah akan menarik perhatian seorang pesilat setengah dewa. Tatapan Zhao Feng segera beralih ke tempat lain. Ekspresi Zhao Feng membeku ketika melihat ke arah tertentu di kejauhan. Dia menemukan ada benda kristal besar lainnya di pinggirannya. Kelihatannya, ada banyak benda kristal seperti ini. Tapi yang satu ini memiliki celah di permukaannya. Pengetahuan Zhao Feng bertambah lagi. Ada kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam mayat dewa. Namun tidak semua orang di sini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menemukannya. Kali ini, Zhao Feng memilih untuk tetap tinggal dan menunggu waktu yang tepat karena ada 2 pasukan ada di sini. Keberuntungan di bagian dalam mayat dewa jauh lebih berharga daripada keberuntungan di pinggiran mayat dewa. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan buah dari tanaman rambat tersebut, hanya merasakan aura dari tanaman itu saja sudah sangat bermanfaat bagi Zhao Feng. Zhao Feng menutup matanya dan mulai berlatih. Dia akhirnya memiliki waktu untuk melakukannya jadi dia jelas tidak akan menyia-nyiakannya. Dia lalu mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai melakukan banyak hal. Zhao Feng segera mengambil beberapa sumber daya berharga dan kristal dewa di bawah standar yang ia peroleh di dalam mayat dewa. Penguasa suci tahap menengah rendahan menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berlatih. Dia tidak takut mati karena memamerkan kekayaannya, ya. Beberapa penguasa suci hanya bisa bersumpah serapah ketika melihat Zhao Feng begitu boros. Mereka tidak ingin menghabiskan sumber daya yang mereka peroleh di mayat dewa karena berencana menggunakannya untuk menembus kemacetan pelatihannya di masa depan nanti. Beberapa penguasa suci dan raja suci telah mengarahkan pandangan mereka pada Zhao Feng, tetapi dia terus saja berlatih sendiri. Sebenarnya, Zhao Feng masih memiliki beberapa sumber daya unik seperti tumbuhan obat kuno dan esensi garis keturunan. Namun itu tidak berasal dari mayat dewa, jadi tidak cocok baginya untuk mengeluarkannya sekarang. Waktu perlahan berlalu dan Zhao Feng benar-benar menggunakan kristal dewa di bawah standar dan sumber daya di tangannya. Pusaran kekuatan suci di dalam tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih cerah. Pada saat ini, kelompok lain mendekat dari jalanan kristal di kejauhan. Seorang raja suci makhluk siluman Yao telah tiba. Banyak orang di sekitar tempat Zhao Feng berseru. Satu raja suci tidak cukup untuk memberikan keuntungan kepada makhluk siluman Yao. Namun jika beberapa raja suci datang, itu akan berbeda. Lagi pula, pesilat setengah dewa hanyalah raja suci yang telah menyentuh kekuatan dewa. Mereka bukanlah dewa yang sebenarnya dan perbedaan sebenarnya antara mereka dan raja suci tidak terlalu besar.
Ekspresi Zhao Feng membeku saat indera ilahinya menyapu seluruh tempat. Raja Suci makhluk siluman Yao ini adalah Raja Suci menggetarkan langit, yang mengejar Zhao Feng dan teman-temannya beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan penguasa suci Gong Huang telah bekerja sama untuk bertarung. Namun mereka tidak dapat melarikan diri dari Raja Suci ini. Pada akhirnya, Raja Suci Yulong dari Aula Kekaisaran Agung tiba dan menyelamatkan mereka. Tentu saja, Raja Suci menggetarkan langit juga melihat Zhao Feng dan teman-temannya. Ia pun memperlihatkan ekspresi menghina. Saat itu, aku tidak membunuhmu. Namun jika aku memiliki kesempatan, aku pasti akan melakukannya kali ini. Banyak orang di kedua sisi tahu bahwa Raja Suci menggetarkan langit sedang berbicara tentang Zhao Feng dan teman-temannya. Lagi pula, Raja Suci jarang muncul di medan perang, jadi banyak perhatian tertuju pada setiap kemunculan Raja Suci. Seorang Raja Suci dari ras manusia juga segera tiba. Dia adalah Raja Suci Hantu Bumi dari aliran Setan Bumi. Si berandalan itu ada di sini juga. Raja Suci Hantu Bumi menatap Zhao Feng dengan alis berkerut. Dia sedikit takut pada Zhao Feng karena dia hampir yakin bahwa Zhao Feng memiliki banyak replika panah pembunuh dewa atau bahkan anak panah pembunuh dewa yang sebenarnya. Bagaimana lagi tiga penguasa suci yang sangat kecil berani memasuki mayat dewa sendirian? Itu sama saja dengan mencari mati. Senior Hantu Bumi, silakan lewat sini. Raja Suci Hantu Bumi, kami akan memberitahumu semua yang terjadi di sini. Banyak penguasa suci manusia dan Raja Suci menyambut Raja Suci Hantu Bumi dengan hangat. Raja Suci Hantu Bumi sengaja menghindari Zhao Feng dan terus berjalan ke depan. Ia mencari tahu dan memahami situasi saat ini dari beberapa anggota petinggi Istana Penyangga Langit. Pada saat tertentu, seorang tetua berambut putih di sebelah pesilat setengah dewa nafas kekeringan keluar dari dunia kecilnya. Senior nafas kekeringan, kami siap. Tetua itu lalu mengeluarkan beberapa bendera struktur lapisan berwarna putih. Benderanya memiliki ukuran yang berbeda-beda dan memiliki struktur yang berbeda-beda pula. Pesilat setengah dewa rahasia hampa, ayo mulai. Pesilat setengah dewa nafas kekeringan tiba-tiba berkata. Baiklah, seorang pria parubaya bersayap hitam dan bentuk mulut yang tajam langsung berdiri dari sisi makhluk siluman Yao. Semua orang pun keluar dari pengasingan latihannya dengan darah mendidih dan kegembiraan. Kita akhirnya bisa mulai sekarang. Dua pesilat setengah dewa dan master tetua struktur pengaturan. Kita pasti bisa menaklukkan harta kekayaan di sini. Sebenarnya ketika mereka pertama kali tiba di sini, kedua pesilat setengah dewa tersebut telah mencobanya, tetapi tidak berhasil. Sekarang sudah ada semakin banyak ahli di sini dan mereka mendapat bantuan sebuah struktur pengaturan yang dibuat oleh seorang master tetua struktur pengaturan. Semua orang yakin bahwa mereka akan dapat menaklukkan benda kristal ini dan dapat mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Master Tetua Qi tiba-tiba membuang semua bendera struktur pengaturannya ke udara dan mengaktifkan tekniknya saat ia melepaskan segel yang tak terhitung jumlahnya. Wosh, wosh, wosh. Bendera struktur pengaturan di udara tiba-tiba melepaskan kekuatan suci dan bergerak dalam pola tertentu sampai membentuk sebuah struktur yang sangat besar. Berhenti, kata Master Tetua Qi dengan ringan. Wosh, wosh, wosh. Semua bendera struktur pengaturan yang berterbangan di udara tiba-tiba berhenti saat sebuah struktur terbentuk. Bisakah setiap orang yang ada di sini mengendalikan bendera struktur pengaturan tertentu dan membantu? Itu satu-satunya cara kita bisa menaklukkan keberuntungan di sini. Ujar Master Tetua Qi sambil tertawa. Semua kelompok mulai bergerak ke beberapa bendera struktur pengaturannya. Manusia dan makhluk siluman Yao pun mengisi setiap posisi bendera struktur pengaturannya. Serang, kedua pesilat setengah dewa memberi perintah dan mulai mengedarkan kekuatan struktur pengaturannya. Boom, struktur tersebut berkedip dengan gelombang kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya saat semua orang mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya dan melepaskan teknik serangan rahasianya. Bola dari cahaya warna-warni langsung mendarat di celah kristal tersebut. Struktur pengaturan ini sangat mendalam. Zhao Feng memegang salah satu bendera struktur pengaturannya dan merasakan koneksi aneh dengan semua orang yang ada di sini. Dalam serangan barusan, kekuatan semua orang telah bergabung bersama dan menjadi serangan dengan level yang lebih kuat. Hal tersebut melebihi imajinasi Zhao Feng. Retakan pada kristal hanya sedikit menyebar, tetapi kekuatan keinginan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Semua pesilat ahli yang hadir harus menahan keinginan untuk mulai mendapatkan pemahaman. Lagi, pesilat setengah dewa nafas kekeringan memberi perintah.
Darah semua orang pun mulai mendidih saat mereka mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya dan melepaskan rentetan serangan lainnya. Bam, bam, bam. Kali ini, retakan yang sedikit lebih besar pun muncul di permukaan kristal dan retakan yang lebih kecil menyebar ke segala arah. Kekuatan keinginan yang terpencil pun mulai bergerak dan bahkan mengguncang hati dua pesilat setengah dewa di depan struktur pengaturan tersebut. Mata semua orang berkilat saat mencoba melihat apa yang ada di dalam celah tersebut. Serangan putaran terakhir, nada pesilat setengah dewa nafas kekeringan sangat tegas. Manusia dan makhluk siluman Yao yang hadir sangat bersemangat. Mereka jelas percaya pada apa yang dikatakan seorang pesilat setengah dewa. Mereka akan mampu menerobos dengan serangan terakhir ini. Peng, boom, semua orang dengan tidak sabar melepaskan serangan putaran terakhir, lalu melemparkan benderanya dan bersiap-siap untuk menyerang. Boom, retakan pada kristal langsung mengembang beberapa kali lipat dan membuka sebuah jalur kecil. Kekuatan keinginan berwarna merah pun melonjak seperti tsunami dan melepaskan aura yang kuat dan sunyi. Awas, Zhao Feng mengedarkan kekuatan keinginan jiwa dan melepaskan proyeksi dunia kecil ilusinya untuk menutupi Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Bam, lonjakan kekuatan keinginan yang menakutkan keluar dari jalur tersebut dan menghantam sekitarnya seperti monster. Beberapa penguasa suci yang tidak siap bahkan kehilangan kesadarannya sementara para penguasa suci dengan kekuatan keinginan jiwa yang lebih kuat atau benda pertahanan merasa ada sesuatu yang salah dan langsung mulai melindungi diri mereka sendiri. Meskipun Zhao Yufei dan Nan Gongsheng dilindungi oleh dunia kecil ilusi milik Zhao Feng, mereka masih merasa jiwanya seperti dibombardir. Kesadaran mereka pun menjadi kabur. Lonjakan kekuatan keinginan yang menakutkan keluar dari jalur retakannya dan menghantam sekitarnya seperti monster. Meskipun Zhao Yufei dan Nan Gongsheng dilindungi oleh dunia kecil ilusi milik Zhao Feng, mereka masih merasa jiwanya dibombardir dan kesadaran mereka menjadi kabur. Situasi Zhao Feng jauh lebih baik. Dia memiliki jiwa yang kuat dan teknik ilahi pemulihan jiwa. Ditambah lagi ia memiliki perlindungan mata spiritual dewa, hampir tidak ada efek apapun yang terjadi pada Zhao Feng. Kekuatan keinginan yang memenuhi area tersebut akhirnya melemah setelah waktu yang lama. Hampir 70% dari para ahli yang ada di sana telah kehilangan kesadarannya dan terjatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Para penguasa suci yang tersisa yang memiliki kekuatan keinginan jiwa yang lebih kuat atau teknik rahasia merasa tidak sehat, dan bahkan Raja Suci pun juga tidak merasa benar-benar sehat. Rentetan kekuatan keinginan tersebut telah membuat jiwa mereka menjadi sangat lemah. Meskipun jiwa kedua pesilat setengah dewa sangat kuat, mereka berdiri paling depan, jadi mereka pun terpengaruh. Pada saat ini, semua ahli akhirnya mengerti. Semuanya disebabkan karena terlalu banyak energi yang terkumpul di dalam kristal. Sebuah lubang tiba-tiba membuatnya melepaskan semua energinya menciptakan kondisi seperti saat ini. Namun, mereka yang masih sadar tidak peduli tentang hal tersebut dan segera menyerbu ke dalam kristal. Zhao Feng lalu mengedarkan kekuatan jiwanya untuk membantu Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Kakak Feng, terima kasih. Zhao Yufei segera berterima kasih kepada Zhao Feng. Kekuatan keinginan jiwanya adalah yang terlemah dari ketiganya. Sudah merupakan keajaiban jika saat ini dia bisa tetap sadar. Ayo kita pergi, Zhao Feng berkata setelah melihat mereka berdua baik-baik saja. Wosh, wosh, wosh. Ketiganya segera menyerbu ke jalur kecil tersebut. Kalian bertiga baik-baik saja. Raja Suci menggetarkan langit akan masuk ketika dia terkejut dengan Zhao Feng dan teman-temannya yang baik-baik saja. Bahkan beberapa Raja Suci telah terluka karena mereka sedang lengah. Namun ketiga penguasa suci manusia ini berhasil mempertahankan kesadarannya. Kalau begitu, matilah kalian. Ekspresi Raja Suci menggetarkan langit terlihat tidak menyenangkan. Dari sudut pandangnya, bahkan jika ketiga penguasa suci ini berhasil memblokir kekuatan keinginan barusan, kondisi mereka saat ini pasti tidak akan terlalu baik. Khususnya untuk Zhao Feng dan Zhao Yufei, yang masih berada di tahap menengah alam cahaya mistik. Sebuah tombak hijau tua muncul di tangan Raja Suci menggetarkan langit. Tombak tersebut berkilauan dengan cahaya biru yang samar dan sepertinya bisa mengendalikan kekuatan air. Kobaran api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng langsung menyerangnya sebelum Raja Suci menggetarkan langit menyerangnya. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng sangat lemah saat ini, jadi mereka jelas bukan tandingan Raja Suci menggetarkan langit. Dengan demikian, Zhao Feng segera menggunakan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewanya. Boom! Bola simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan yang terbakar mendarat di jiwa Raja Suci menggetarkan langit.
Raja Suci menggetarkan langit yang baru saja mengeluarkan senjata ilahi level langit pun langsung terhenti sebelum dia bisa menyerang. Arg! Raja Suci menggetarkan langit merasa seperti jiwanya telah memasuki neraka api dan petir saat dia berusaha menahan bombardir dari 10.000 petir. Serangan ini hanya mengandung 30% petir Dewa Kesengsaraan Zhao Feng. Namun karena Raja Suci menggetarkan langit harus menghadapi kekuatan keinginan kristal beberapa saat yang lalu, jiwanya relatif lemah. Jadi, 30% pun sudah cukup untuk melukainya. Zhao Feng dan teman-temannya lalu menggunakan kesempatan ini untuk memasuki kristal tersebut setelah melepaskan serangannya. Sialan, si berandalan Zhao Feng itu. Raja Suci menggetarkan langit harus mengakui bahwa dia telah meremehkan lawannya. Perkembangan Zhao Feng juga melebihi dugaannya. Saat mereka memasuki kristal raksasa tersebut, Zhao Feng dan teman-temannya sepertinya tiba di dunia lain. Cahaya warna-warni berkedip di dalam dimensi tersebut dan kekuatan keinginan yang mendalam memenuhi setiap inci ruangannya. Kekuatan hukum yang tebal dan berat pun menekan mereka. Dalam sekejap mata, ketiganya merasakan kekuatan keinginan jiwa mereka menjadi lebih kuat. Namun beberapa saat kemudian, Nan Gongsheng dan Zhao Yufei merasa mereka tidak dapat menahannya. Mereka harus berkonsentrasi penuh. Jika tidak, kekuatan keinginan mereka akan menjadi lebih lemah sampai terjatuh ke dalam kekuatan tersebut dan tidak dapat mendapatkan kembali kesadarannya. Situasinya mirip saat Zhao Feng memasukkan jiwanya ke kolam alam mimpi kuno. Namun, kekuatan ini perlahan memudar, jadi mereka yang ada di dalam kristal mungkin merasa lebih baik. Itu, Zhao Yufei melihat ke arah langit. Buah-buahan berwarna-warni terlihat di seluruh tanaman rambat dan masing-masing mengeluarkan cahaya yang aneh. Orang bisa tahu bahwa itu adalah harta karunnya hanya dengan melihatnya saja. Pada saat ini, ada buah yang tak terhitung jumlahnya dan terlihat seperti bintang yang memenuhi langit. Apa yang terjadi? Nan Gongsheng melompat ke udara, tapi dia merasakan sebuah kekuatan yang menahannya yang tidak bisa ia gambarkan. Kekuatan keinginan penguasa sucinya juga tidak bisa menyatu ke dimensi ini. Hukum langit dan bumi di sini berbeda dari zona benua. Zhao Feng bisa merasakannya dengan sekali tatapan mata saja. Dimensi ini mirip dengan alam mimpi kuno, tetapi lebih padat dalam hal hukum dan kekuatan keinginannya. Meo-meo, kucing kecil melompat keluar dari dunia dimensi ruang kabut dan sepertinya sama sekali tidak terpengaruhi. Ia memeriksa sekelilingnya dengan mata hitamnya. Pada saat ini, kedua pesilat setengah dewa berada di langit. Mereka sudah bergerak di sekitar tanaman rambat dan mencoba mencari kemungkinan keberuntungannya. Raja Suci dan Penguasa Suci tahap akhir juga menyebar dan mencoba mencari keberuntungan lainnya. Wosh! Raja Suci menggetarkan langit juga masuk, tapi dia tidak peduli dengan Zhao Feng dan teman-temannya lagi. Sebaliknya, dia terbang ke udara dan memeriksa tanaman rambat dan mencoba menemukan harta karun lainnya sendiri. Mereka yang masuk lebih dulu memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan harta karun. Dia jelas tidak akan membuang-buang waktunya yang berharga hanya untuk Zhao Feng. Pada saat tertentu, pesilat setengah dewa nafas kekeringan berhenti dan melambaikan tangannya. Kilatan cahaya yang dalam mendarat di sebuah buah merah. Lapisan kristal di sekitar buah merah itu sangat tipis dan bahkan ada sedikit retakan di atasnya. Namun kristal di sekitar buah itu tetap tidak terpengaruh oleh serangan pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Nafas kekeringan, apakah kau menemukan sesuatu? Pesilat setengah dewa rahasia hampa memperlihatkan senyum jahat saat sepasang sayap hitam mengembang di punggungnya. Dia pun mendekati pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Kau cari mati. Ekspresi pesilat setengah dewa nafas kekeringan menjadi suram saat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan melesat ke arah pesilat setengah dewa rahasia hampa. Kedua pesilat setengah dewa sedang bertarung. Jantung Nan Gongsheng melonjak. Kedua pesilat setengah dewa dengan cepat beradaptasi dengan dimensi ini. Langit adalah medan pertempuran dua pesilat setengah dewa, jadi area tersebut telah menjadi area terlarang. Zhao Feng dan teman-temannya juga berpencar dan pergi mencari peruntungannya masing-masing dengan mengandalkan keahlian mereka sendiri. Zhao Feng pertama kali tiba di dekat sebuah buah biru dan melepaskan gelombang kekuatan keinginan mata dewa yang kuat. Cahaya keemasan samar benar-benar bisa melihat menembus buah tersebut. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya yang berasal dari mata kiri Zhao Feng pun menghilang. Terlalu sulit untuk menghancurkan kristal ini. Zhao Feng menyerah untuk mencoba menghancurkan partikel dan atom dari kristal tersebut. Terlalu sulit untuk menghancurkan dinding kristal atau bahan lain yang terbuat dari kekuatan ilahi dengan kemampuan Zhao Feng saat ini. Meo-meo, kucing kecil berdiri di bahu Zhao Feng dan mulai melompat-lompat. Maksudmu,
Karena kekuatan keinginan dari dimensi ini bocor keluar dari tanaman rambat maka pasti ada retakan di permukaan tanaman rambat ini. Zhao Feng langsung mengerti apa maksud si kucing kecil. Kenyataannya, inilah masalahnya. Saat semua orang memasuki dimensi ini, mereka mengarahkan pandangan mereka pada buah-buahan yang menakjubkan. Tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan buah-buahan tersebut. Pesilat setengah dewa nafas kekeringan telah menemukan buah dengan retakan di permukaan kristalnya dan masih belum bisa menembusnya. Kucing kecil menghilang setelah memberi Zhao Feng petunjuk. Si kucing kecil jelas tidak bisa hanya duduk diam di tempat seperti itu. Zhao Feng tidak mempedulikannya dan menyebarkan kekuatan keinginannya melalui dimensi ini. Karena hukum dalam dimensi ini mirip dengan alam mimpi kuno, sebagian besar kekuatan keinginan Zhao Feng dapat dengan cepat menyatu ke dalamnya. Zhao Feng pun segera merasakan bahwa kekuatan keinginannya lebih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Wosh! Zhao Feng tiba di tempat tertentu di samping tanaman merambat dan memang merasakan sebuah celah retakan dan daun memanjang keluar dari celah tersebut. Daun kristal ini berwarna merah dan dapat dengan jelas terlihat urat-urat daun berwarna hijau tua yang mengalir. Zhao Feng merasakan elemen kayu yang sangat jelas dan terkonsentrasi ketika mendekati daun tersebut. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan sensasi yang jelas menyapu tubuh Zhao Feng. Saat ini, semua kelelahannya menghilang dari tubuh Zhao Feng. Beberapa luka tersembunyi kecil yang ditinggalkan karena dengan paksa menerobos level pelatihannya pun juga benar-benar lenyap. Benar-benar efek yang unik. Zhao Feng benar-benar sangat gembira. Dia dengan cepat memetik daun itu dan mengambilnya di saat tidak ada yang memperhatikannya. Zhao Feng kemudian pergi ke tempat berikutnya. Kali ini, retakannya lebih kecil dan meskipun tidak ada daunnya, memahami kekuatan keinginan di sini jauh lebih mudah. Zhao Feng melihat makhluk siluman Yao di tahap akhir alam cahaya mistik duduk di celah kecil di tanaman rambat tersebut. Namun Zhao Feng tidak akan menyerah begitu saja. Dari daun yang baru saja ia peroleh, sepertinya apapun di sini adalah harta yang berharga. Pasti ada lebih banyak harta karun dan sumber daya di sini. Zhao Feng mulai beraksi dan mencari di sekitar tanaman rambat. Ia akhirnya berhasil menemukan 2 daun lagi di beberapa celah retakannya. Raja Suci Hantu Bumi. Zhao Feng menatap ke arah Raja Suci Hantu Bumi di sudut tertentu. Riak samar cahaya emas menutupi mata kirinya saat melihat menembus gerombolan tanaman rambat dan dinding kristal. Cepat, putuskan saja, Raja Suci Hantu Bumi berkata terburu-buru dengan ekspresi mencurigakan. Dia memegang sebilah pedang angin di tangannya saat menggergaji sebuah buah kuning. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa buah kuning itu telah terpisah dari tumbuhan rambatnya dan hanya tergantung pada tumbuhan rambatnya karena satu pecahan kristal yang terakhir. Pada saat ini, Raja Suci Hantu Bumi terus menggergaji pecahan kristal terakhirnya. Begitu kristal itu pecah, buah kuning tersebut akan jatuh. Pada saat inilah Zhao Feng terbang mendekat. Raja Suci Hantu Bumi, biarkan aku membantumu. Zhao Feng berkata dengan niat jahat. Raja Suci Hantu Bumi, biarkan aku membantumu. Raja Suci Hantu Bumi tiba-tiba berhenti memotong kristal tersebut dan bergetar saat mendengarnya. Itu Zhao Feng. Ekspresi Raja Suci Hantu Bumi terlihat campur aduk dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa sangat frustasi. Hanya ada satu pecahan kristal kecil lagi, tetapi dia yang merupakan seorang Raja Suci bahkan tidak bisa menghancurkannya saat Zhao Feng menemukannya. Zhao Feng, apa yang kau inginkan? Ekspresi Raja Suci Hantu Bumi menjadi suram saat ia langsung bertanya. Kedatangan Zhao Feng tidak menarik perhatian pesilat ahli lainnya. Bagaimanapun juga, area itu terlalu besar. Karena hukum kekuatan di sini berbeda dan sangat kuat, hanya ada sekitar 10 orang yang ada di sekitarnya. Beberapa sudah menemukan kekayaan mereka masing-masing sementara yang lainnya tertarik oleh pertempuran antara 2 pesilat setengah dewa di langit. Aku menginginkan buah di depanmu. Zhao Feng menjawab dengan jujur. Jangan coba-coba kau memikirkannya, Raja Suci Hantu Bumi segera berkata. Bahkan jika dia waspada terhadap Zhao Feng, Raja Suci Hantu Bumi bersedia mempertaruhkan segalanya untuk buah kuning ini. Jangan panik, jika kita menarik perhatian orang lain, buah ini mungkin akan segera menjadi milik para pesilat setengah dewa. Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Raja Suci Hantu Bumi segera berhenti menyerang pecahan kristal tipis tersebut. Bahkan jika dia bisa memotong kristalnya, buah ini tidak akan menjadi miliknya kecuali jika dia bisa langsung membunuh Zhao Feng dalam sekejap mata begitu mendapatkan buahnya. Ia khawatir Zhao Feng akan menyebarkan berita tentang buah itu dan nantinya dia tidak akan bisa melindunginya. Hal tersebut juga berlaku bagi Zhao Feng. Jika Zhao Feng memperoleh buah itu tetapi tidak dapat langsung membunuh Raja Suci Hantu Bumi,
Raja Suci Hantu Bumi akan menyebarkan beritanya dan Zhao Feng pun tidak akan dapat melindungi buah tersebut. Raja Suci Hantu Bumi yakin Zhao Feng juga mengetahui logika ini. Apa yang kau inginkan? Raja Suci Hantu Bumi bertanya. Kita bisa membagi buahnya. Meskipun Zhao Feng benar-benar menginginkan satu buah utuh, dia tahu bahwa itu sangat tidak mungkin. Bahkan jika Zhao Feng mengeluarkan anak panah pembunuh dewa dan membunuh Raja Suci Hantu Bumi, itu akan menarik perhatian semua orang. Lagi pula, anak panah pembunuh dewa adalah kartu andalan terbesar Zhao Feng saat ini. Jika dia menggunakannya, Zhao Feng tidak akan berani tetap tinggal di dalam mayat dewa lebih lama lagi. Membaginya, ekspresi Raja Suci Hantu Bumi terlihat jelek. Dia adalah Raja Suci dan dia yang pertama kali menemukan buah ini. Tapi sekarang dia harus membaginya dengan seorang penguasa suci tahap menengah. Dia tidak bisa menerimanya, tapi ini satu-satunya metode yang memungkinkan atau dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Meskipun Raja Suci Hantu Bumi membenci Zhao Feng, dia benar-benar menginginkan buah tersebut. Jika setengah dari buah itu memungkinkannya untuk menyentuh domain para dewa, akan mudah untuk membunuh Zhao Feng sesudahnya. Baiklah, Raja Suci Hantu Bumi menyetujui saran Zhao Feng. Separuh buah lebih baik daripada tidak dapat apapun sama sekali. Aku akan melindungimu. Ambil buahnya. Zhao Feng memberitahunya rencananya. Jika keduanya menyerang buah bersama-sama pasti akan menarik perhatian pesilat ahli lainnya dan situasinya hanya akan menjadi lebih merepotkan. Baiklah, Raja Suci Hantu Bumi terhenti sejenak sebelum tertawa. Raja Suci Hantu Bumi akan merasa tidak nyaman jika dialah yang berjaga sementara Zhao Feng mengambil buahnya. Kalau begitu mulailah. Semakin banyak orang yang masuk ke ruangan ini. Mata Zhao Feng terlihat suram saat melihat ke arah pintu masuk, di mana dua penguasa suci lainnya telah masuk. Para penguasa suci yang pingsan di luar perlahan-lahan memulihkan kesadarannya dan ada juga lebih banyak kelompok lain yang akan masuk. Meskipun hanya ada lebih dari belasan orang yang ada di ruangan ini, namun ruangannya akan segera menjadi penuh sesak. Jika mereka tidak mengambil buahnya dengan cepat, pesilat ahli lain akan segera menemukannya dan semuanya akan berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Zhao Feng menjauh dari Raja Suci Hantu Bumi dan bersandar pada tanaman rambat yang sangat besar saat dia mulai memahami kekuatan keinginan yang bocor dari tanaman rambat tersebut. Karena dia adalah tamengnya, Zhao Feng jelas akan menciptakan banyak suara untuk menutupi gangguan saat Raja Suci Hantu Bumi sedang yang memotong kristal buahnya. Weng, Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan melepaskan gelombang kekuatan keinginan ke dalam dimensinya untuk merasakan kekuatan yang sunyi dan kuat. Dalam sekejap mata, semua kekuatan keinginan yang tertidur di udara pun dipindahkan oleh Zhao Feng. Pusaran air merah tua mulai perlahan berputar di sekitar Zhao Feng saat kekuatan keinginan yang tak terlihat bergabung ke dalam jiwanya. Benar-benar kekuatan keinginan yang sangat kuat. Zhao Feng sepenuhnya berkonsentrasi dan mengedarkan teknik ilahi pemulihan jiwa pada saat yang sama. Seorang penguasa suci dari ras siluman Yao yang relatif dekat dengan Zhao Feng terdiam sejenak sebelum mulai tertawa dengan dingin. Bocah itu benar-benar tidak ingin hidup, ya. Dia menyerap semua kekuatan keinginannya secara membabi buta. Para penguasa suci lainnya juga mengedarkan kekuatan keinginan jiwa mereka untuk memblokir kekuatan ini karena kekuatan keinginan tersebut terlalu kuat dan mendalam. Seseorang tidak bisa tidak memasuki kondisi pemahaman dan melupakan semua yang terjadi di dunia luar. Aku cukup yakin bocah ini tidak akan bisa pergi dari sini lagi. Penguasa suci lainnya tertawa ketika melihat tindakan Zhao Feng. Tindakan Zhao Feng saat ini sama dengan seorang Raja Alam Dewa Kekosongan yang memakan tanaman obat berharga yang dikhususkan untuk penguasa suci alam cahaya mistik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang Raja Alam Dewa Kekosongan. Dia benar-benar tidak takut mati, iya. Tapi lebih baik begini, Raja Suci Hantu Bumi menertawakan tindakan Zhao Feng. Jika kesadaran Zhao Feng secara tidak sengaja terjatuh ke dalam kekuatan keinginan yang sunyi dan benar-benar tertidur, maka buah itu akan menjadi miliknya sendiri. Sebagai asal mula dari segalanya, Zhao Feng jelas tahu betapa menakutkannya kekuatan keinginan ini. Namun di saat yang sama, dia berhasil dengan cepat memahami hukum dan kekuatan keinginan yang benar-benar baru. Kekuatan ini membantu menyempurnakan jiwa Zhao Feng sementara bagian lainnya meningkatkan kekuatan sucinya. Pada saat tertentu, Zhao Feng mengaktifkan simbol kekuatan petir Dewa Kesengsaraan di tubuh jiwa petirnya untuk membuat jiwanya lebih gesit dan meningkatkan tingkat pemahamannya. Tentu saja, saat berlatih Zhao Feng juga memperhatikan apa yang sedang terjadi. Kedua pesilat setengah dewa terkunci dalam pertempuran sengit karena buah dari tanaman rambat. Karena itulah tidak banyak ahli yang berani mencari harta karun di langit.
Pesilat setengah dewa nafas kekeringan, masing-masing kita mendapatkan setengah dari buahnya atau kita berdua tidak akan mendapatkan apa-apa. Pesilat setengah dewa rahasia hampa mengancamnya. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari pesilat setengah dewa nafas kekeringan, dia tidak perlu mengalahkannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyela dan mengganggunya. Pesilat setengah dewa rahasia hampa, kau awalnya memiliki kesempatan untuk menemukan keberuntungan lain di sini, tapi sekarang tidak lagi. Mata redup pesilat setengah dewa nafas kekeringan tiba-tiba menyala. Pesilat setengah dewa rahasia hampa terhenti sejenak dan merasa ada yang tidak beres. Istana Penyangga Langit dulunya adalah pemimpin dunia persilatan di dinasti Gan yang Agung. Namun Aula Kekaisaran Agung mulai bangkit dan mereka membentuk sebuah dinasti penguasa dengan kombinasi banyak kelompok lainnya sehingga membuat Istana Penyangga Langit runtuh. Namun, bahkan hingga saat ini Istana Penyangga Langit adalah kelompok dengan kekuatan 4 bintang dan pasukan nomor 2 di dinasti Gan yang Agung. Landasan kekuatan mereka cukup untuk bersaing dengan Aula Kekaisaran Agung jika mereka menginginkannya. Weng, pada saat tertentu, sebuah sarung tangan putih tua yang ditutupi tulisan jimat aneh muncul di tangan kanan kurus milik pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya pun bergetar dan mulai berkumpul begitu sarung tangan tersebut muncul. Pancaran cahaya putih memenuhi udara dan membentuk cakar raksasa yang mengeluarkan aura yang bisa menekan langit dan bumi. Senjata dewa di bawah standar, tanda surga. Mata pesilat setengah dewa rahasia hampa melotot keluar. Jika seorang pesilat setengah dewa memiliki benda dewa di bawah standar, kekuatan tempur mereka akan meningkat setidaknya 40-50%. Meskipun pesilat setengah dewa rahasia hampa adalah pesilat setengah dewa juga, dia tidak memiliki benda dewa di bawah standar. Setelah memasang tanda surga, pesilat setengah dewa nafas kekeringan melambaikan tangan kanannya. Semburan cahaya putih pun menyapu ke arah pesilat setengah dewa rahasia hampa. Dalam sekejap mata, langit itu sendiri seperti terkoyak-koyak. Kekuatan serangan itu cukup untuk mengejutkan dunia. Bahaya, pesilat setengah dewa rahasia hampa langsung mengeluarkan senjata pertahanan level langitnya dan membakar gumpalan kekuatan ilahinya saat menggunakan teknik rahasia pertahanannya. Cincin langit dan bumi. Cahaya hitam tak terbatas muncul di sekitar pesilat setengah dewa rahasia hampa dan membentuk tameng penghalang berwarna hitam. Beberapa penguasa suci di bawahnya langsung menjadi terpana saat mereka menyaksikan pesilat setengah dewa menggunakan senjata dewa di bawah standar. Penguasa suci lainnya yang memahami kekuatan keinginan itu juga terganggu oleh kekuatan ekstrim tersebut. Kekuatan senjata dewa di bawah standar yang lengkap. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Hanya para pesilat setengah dewa yang bisa menggunakan kekuatan penuh senjata dewa di bawah standar. Ketika mereka memilikinya, kekuatan pertempurannya akan berada pada level yang lebih tinggi. Zhao Feng akhirnya berhasil menyaksikan bentrokan antara pesilat setengah dewa sekarang. Namun memahami kekuatan keinginan di sini jauh lebih berguna. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng telah meningkat. Namun, kekuatan keinginannya juga menjadi kabur pada saat yang sama, seolah-olah dia akan terjatuh ke dalam gunung, langit, ataupun seluruh langit dan bumi yang diciptakan oleh kekuatan keinginan ini. Kekuatan keinginan di sini terlalu kuat. Penguasa suci biasa akan kehilangan kesadarannya jika mereka melakukan apa yang Zhao Feng lakukan. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba mulai berputar-putar dan memancarkan cahaya cemerlang, seolah-olah itu adalah sebuah karya seni. Setelah mengedarkan mata spiritual dewanya, pikiran Zhao Feng langsung menjadi jelas dan dia bisa memahami kekuatan keinginan tersebut dengan lebih cepat. Weng, mata kiri Zhao Feng lalu mengeluarkan cahaya keemasan samar yang membantunya mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang hukum dan kekuatan elemen. Wosh! Zhao Feng merasa seolah-olah kesadarannya telah sepenuhnya menyatu ke dalam dimensi ini dan dia bisa merasakan kekuatan alam dengan sangat jelas. Kekuatan keinginan jiwa si berandalan ini sangat kuat. Raja Suci Hantu Bumi tidak terlalu jauh dari Zhao Feng dan dia tertegun. Meskipun perhatian kebanyakan orang tertarik oleh pertempuran antara para pesilat setengah dewa, Raja Suci Hantu Bumi jelas bisa merasakan keadaan Zhao Feng saat ini. Setelah menggunakan kekuatan mata spiritual dewanya, pikiran Zhao Feng menjadi sangat jernih dan dia mulai memeriksa situasi di dunia luar sekali lagi. Pesilat setengah dewa rahasia hampa bukan lagi lawan tanding pesilat setengah dewa nafas kekeringan, jadi dia benar-benar dalam posisi bertahan. Namun pesilat setengah dewa nafas kekeringan tidak dapat melakukan apapun pada pesilat setengah dewa rahasia hampa dalam waktu singkat. Pesilat setengah dewa nafas kekeringan membiarkan pesilat setengah dewa rahasia hampa pergi, lalu menggunakan tanda surga untuk menyerang buah tersebut.
Pesilat setengah dewa nafas kekeringan hanya akan mengubah serangannya menjadi pertahanan saat pesilat setengah dewa rahasia hampa menyerang. Dia menaruh sebagian besar perhatiannya pada buah tersebut. Krak, retakan pada cangkang kristal buah merah itu langsung melebar. Pesilat setengah dewa rahasia hampa tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah melihat pesilat setengah dewa nafas kekeringan menjadi lebih bertahan. Jika pesilat setengah dewa rahasia hampa bisa bertahan melawan pesilat setengah dewa nafas kekeringan dan senjata dewa di bawah standar, pesilat setengah dewa nafas kekeringan jelas bisa melakukan hal yang sama. Krak, retakan pada kristal buah merah mulai membesar. Pesilat setengah dewa rahasia hampa sangat tidak sabar, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Hanya ada dua raja suci dari ras siluman Yao yang ada di sini dan mereka tidak berani membantu pesilat setengah dewa rahasia hampa karena ada lebih banyak pesilat ahli manusia yang ada di sini. Pesilat setengah dewa rahasia hampa tidak sekuat pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Zhao Feng menyadarinya. Jelas ada perbedaan kekuatan antara para pesilat setengah dewa juga. Sebagai tetua agung dari Istana Penyangga Langit, pesilat setengah dewa nafas kekeringan adalah seorang pesilat ahli yang berada persis di bawah pesilat setengah dewa Kaisar Naga dari Aula Kekaisaran Agung. Jika tidak ada apapun yang terjadi, buah merah itu akan menjadi milik pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Zhao Feng perlahan berkata pada dirinya sendiri sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lain. Pada saat ini, Zhao Yufei sedang berlatih dan bermeditasi di sudut ruangan. Ada keping batu giok dengan banyak lingkaran di dinding kristal di belakangnya. Lingkaran tersebut perlahan bergerak dan mengeluarkan aura ilahi samar yang menyatu ke dalam tubuh Zhao Yufei. Weng, tubuh sempurna Zhao Yufei bersinar dengan cahaya ungu yang samar yang menyebabkan semua sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Aura ilahi, seorang manusia di level penguasa suci tahap akhir yang dekat dengan Zhao Yufei tercengang. Namun dia tahu identitas Zhao Yufei dan kekuatan garis keturunannya, jadi dia tidak mengganggunya. Kelihatannya, Yufei telah menemukan keberuntungannya sendiri. Zhao Feng tersenyum. Kekuatan garis keturunan ras spiritual milik Zhao Yufei sangat sensitif terhadap sumber energi murni langit dan bumi. Meskipun dia tidak bisa menggali harta karun di dinding kristal, garis keturunan ras spiritualnya masih bisa menyerap energi dari keping batu giok kristal melalui dindingnya. Keping batu giok itu kemungkinan besar terkait dengan ras spiritual dalam beberapa hal. Zhao Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Nan Gongsheng. Yang membuat Zhao Feng terkejut adalah Nan Gongsheng telah menemukan tempat di mana dia dapat memperkuat dasar level pelatihannya dan membuat duplikatnya. Nan Gongsheng tiba-tiba mengakhiri latihannya dan kekuatan proyeksi dunia kecilnya pun memudar dan memperlihatkan sesosok duplikat yang belum sepenuhnya terbentuk. Tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis, aku serahkan padamu. Nan Gongsheng berkata dengan tidak sabar. Sesosok berwarna ungu dan merah darah pun melesat keluar dari tubuh Nan Gongsheng dan memasuki sosok duplikat yang tidak lengkap. Hehehe, ayo kita mulai. Mata duplikat Nan Gongsheng bersinar dengan cahaya berwarna ungu dan merah darah yang aneh saat ia menunjukkan senyuman jahat. Duplikat Nan Gongsheng belum lengkap dan tidak memiliki banyak kekuatan keinginan. Namun bagian dari kekuatan keinginan tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis memasuki sosok duplikat tersebut dan menyatu dengannya. Duplikat Nan Gongsheng lalu melepaskan sumber energi batin yang kuat. Boom! Nan Gongsheng dan duplikatnya yang tidak lengkap itu kemudian menyerang batu raksasa tempat Nan Gongsheng barusan berlatih pada saat yang bersamaan. Ada banyak retakan pada kristal yang diserang Nan Gongsheng dan duplikatnya dan di dalam retakan itu ada buah berwarna hitam. Buah hitam ini tidak memancarkan cahaya dan berbeda dari buah-buahan berwarna cerah di atas tanaman rambat. Bam! Nan Gongsheng dan duplikatnya sama-sama menggunakan sedikit kekuatan ilahi. Pemahaman Nan Gongsheng telah meningkat drastis setelah datang ke sini, jadi keseluruhan kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Zhao Feng menganalisis. Selanjutnya, tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis mengendalikan duplikatnya. Para ahli lainnya juga mengarahkan pandangan mereka pada kristal tertentu, seperti yang dilakukan Nan Gongsheng. Ini karena mereka menyadari bahwa ada senjata atau harta karun di dalam kristal tersebut. Namun karena kristalnya menghalangi auranya, tidak ada yang tahu jenis barang apa yang ada di dalamnya. Kekuatan keinginan Zhao Feng tiba-tiba merasakan gangguan unik. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Zhao Feng. Kucing kecil. Zhao Feng berpaling ke arah si kucing kecil. Pada saat ini, kucing kecil bersembunyi di udara. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Di depan kucing kecil ada sebuah batu kristal yang besar. Weng! Lapisan tipis cahaya emas menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat semuanya. Saat ini,
Zhao Feng melihat apa yang ada di dalam batu raksasa di depan kucing kecil. Sebuah pedang hitam pendek dan kristal berwarna ungu dan merah darah. Zhao Feng hanya bisa melihat simbol bergelombang di pedang pendeknya dan kristal berwarna ungu dan merah darah terhubung ke bagian bawah batu kristal tersebut, seolah-olah terhubung ke semacam kekuatan tertentu. Apa yang diinginkan si kucing kecil? Zhao Feng bingung. Dia tahu bahwa kucing kecil telah mengarahkan pandangannya pada belati hitam pendek dan kristal berwarna ungu dan merah darah. Namun kedua benda itu berada di tengah-tengah batu kristal raksasa. Sama sekali tidak ada retakan pada kristal tersebut. Bahkan jika lebih dari belasan pesilat setengah dewa bekerja sama, mereka tidak akan bisa menembus batu kristal raksasa tersebut. Meo, kucing kecil lalu membuka mulutnya. Hanya Zhao Feng yang tahu apa maksud si kucing kecil. Hanya satu kesempatan, Zhao Feng bergumam, tetapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Aliran cahaya abu-abu perak yang tersembunyi tiba-tiba muncul dari tubuh tersembunyi kucing kecil. Cahaya tersebut berputar-putar di sekitar kucing kecil. Zhao Feng lalu melihat bahwa sosok kucing kecil menjadi lebih transparan, seolah-olah teknik silumannya langsung menjadi beberapa kali lipat lebih baik. Dari sudut pandang Zhao Feng, kucing kecil tidak lagi tersembunyi. Dia telah menyatu dengan hukum dimensi ruang itu sendiri. Jika Zhao Feng tidak menggunakan kemampuan mata emasnya, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan si kucing kecil. Dia hanya bisa merasakan lokasi kucing kecil dengan kontrak perjanjian hewan peliharaan spiritualnya. Kucing kecil menjadi tidak terlihat dan melesat ke depan dengan lembut tanpa jejak. Detik berikutnya, Zhao Feng menyadari bahwa kucing kecil telah memasuki kristal tersebut. Kucing kecil sedang duduk di atas kristal berwarna ungu dan merah darah dan cakar kirinya mendarat di belati hitam pendek. Bagaimana mungkin? Zhao Feng benar-benar tercengang dan hampir keluar dari pengasingan latihannya. Ada apa? Raja Suci Hantu Bumi menatap kristal raksasa yang dilihat Zhao Feng, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Zhao Feng melirik ke arah Raja Suci Hantu Bumi. Dia masih belum berhasil menghancurkan serpihan kristal buahnya, tapi itu bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, Raja Suci Hantu Bumi tidak bisa menyerang sembarangan seperti pesilat setengah dewa nafas kekeringan di langit. Untuk menghentikan orang lain menyadarinya, Raja Suci Hantu Bumi harus dengan hati-hati menyerang kristal tersebut dan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Selain itu, tidak banyak waktu berlalu sejak keduanya mulai bekerja bersama. Zhao Feng tidak peduli dengan Raja Suci Hantu Bumi. Dia sekali lagi menatap si kucing kecil. Kucing kecil entah bagaimana berhasil memasuki kristal raksasa tersebut. Namun, tubuh kucing kecil tidak bisa bergerak sama sekali dan benar-benar terjebak di dalam batu kristal raksasa. Mata kucing kecil menoleh ke arah Zhao Feng. Meskipun ia tidak dapat berbicara, Zhao Feng dapat merasakan apa yang ingin dikatakan oleh kucing kecil. Dia mau pamer kepada Zhao Feng. Cahaya gelap lalu muncul dari tubuh kucing kecil lagi dan membuat belati hitam pendek tersebut mengalir ke arah kaki kirinya. Weng, simbol bergelombang di belati hitam pendek tersebut langsung memancarkan cahaya perak. Lebih baik kau berhati-hati atau kau akan terjebak di sana selamanya. Zhao Feng memakinya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kucing kecil itu lagi. Dia tidak menyangka kucing kecil menyembunyikan keterampilan yang begitu kuat dan misterius. Hewan peliharaan terkutuk ini tidak pernah berpikir tentang apa yang bisa dilakukannya untuk majikannya dan sebaliknya hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Pedang hitam pendek yang diinginkan kucing kecil jelas tidak sederhana. Kucing kecil sudah memiliki belati kekaisaran pembunuh bayangan dan cambuk ular naga emas gelap. Kucing kecil melirik Zhao Feng dan mengiriminya pesan. Saat itulah ekspresi Zhao Feng melembut. Zhao Feng kemudian menganggukkan kepalanya dan setuju dengan rencana kucing kecil. Zhao Feng berbalik ke pintu masuk. Sebanyak 7 sosok telah muncul. Ketujuh sosok itu adalah kelompok Raja Roh Suci, Raja Suci Sihai, dan kelompok Raja Suci Cahaya Hijau. Zhao Feng, Raja Suci Sihai segera merasakan keberadaan Zhao Feng. Bagaimanapun juga, posisi Zhao Feng sangat menarik perhatian dan dia memancarkan gangguan energi batin yang kuat yang membabi buta dan mengubah kekuatan keinginan langit dan bumi. Kita terlambat, harta yang mudah didapatkan sudah diambil. Kita harus membunuhnya sekarang juga. Raja Roh Suci memeriksa sekelilingnya sebelum akhirnya berkata demikian. Ayo serang. Raja Suci Sihai memeriksa sekelilingnya juga dan setuju dengan Raja Roh Suci. Meskipun para penguasa suci lainnya ingin menemukan harta karun atau sedang berlatih, mereka tidak akan berani melawan 3 Raja Suci. Wosh, wosh, wosh. Sebanyak 7 orang langsung menyerang Zhao Feng. Raja Suci Hantu Bumi, orang-orang dari Aula Kekaisaran Agung itu menyerbu ke arah kita.
Kau harus berhenti dan mengalihkan perhatian mereka denganku. Zhao Feng mengirim pesan kepada Raja Suci Hantu Bumi. Apa, kau bahkan menyinggung aula Kekaisaran Agung? Raja Suci Hantu Bumi tidak bisa berkata-kata, tetapi apa yang dikatakan Zhao Feng memang benar. Mereka harus mengalihkan perhatian mereka atau buahnya akan terlihat. Zhao Feng, kau tidak memiliki tempat untuk lari saat ini. Hari ini, kau akan mati. Raja Roh Suci mengungkapkan senyum arogan saat dia menyerang. Zhao Feng segera berhenti berlatih dan mulai terbang ke kejauhan. 7 anggota petinggi aula Kekaisaran Agung segera mulai mengejarnya seolah-olah mereka bertekad untuk membunuh Zhao Feng. Raja Suci Hantu Bumi tiba-tiba muncul setelah Zhao Feng mengarahkan ke-7 orang tersebut. Bolehkah aku bertanya mengapa saudara Roh Suci dan saudara Sihai mengejar teman kecil Zhao? Raja Suci Hantu Bumi tiba-tiba bertanya. Orang-orang dari aula Kekaisaran Agung langsung berbalik dan menatap Suci Raja Hantu Bumi dengan terkejut. Mereka tahu bahwa ada perseteruan antara aliran setan bumi dan aula para dewa, tetapi Raja Suci Hantu Bumi sekarang berbicara untuk Zhao Feng. Jadi seperti ini, ketika kelompokku tiba, kami menggabungkan kekuatan dengan kelompok Zhao Feng untuk mendapatkan harta karun di sini. Raja Suci Hantu Bumi harus menjelaskannya. Dia dan Zhao Feng memang bekerja sama untuk buahnya. Namun Raja Suci Hantu Bumi adalah tetua agung dari aliran setan bumi. Aliran setan bumi adalah salah satu aliran ilmu setan Dao peringkat teratas di dinasti Gan yang agung. Yang terpenting adalah mereka bersekutu dengan Istana 9 Kegelapan. Sementara itu, meskipun ketiga Raja Suci ini adalah anggota para petinggi aula Kekaisaran Agung, mereka tidak mewakili para pesilat setengah dewa dari aula Kekaisaran Agung dan mereka tidak bertindak terlalu menekan Raja Suci Hantu Bumi. Raja Suci Hantu Bumi, si berandalan Zhao Feng itu memeras kami para anggota aula Kekaisaran Agung dan dia adalah pelaku di balik kematian Pangeran ke-13. Raja Roh Suci perlahan memberitahu Raja Suci Hantu Bumi tentang kejahatan Zhao Feng. Dia yakin asalkan mereka mengungkapkan ketegasan mereka untuk membunuh Zhao Feng, tetua agung dari aliran setan bumi akan mundur. Namun, pada saat ini Zhao Feng bahkan tidak peduli tentang apa yang dibicarakan oleh anggota aula Kekaisaran Agung dengan Raja Suci Hantu Bumi. Sebaliknya, dia membagi sebagian kesadarannya untuk memeriksa apa yang sedang dilakukan si kucing kecil. Pada saat ini, tubuh kucing kecil benar-benar terjebak dalam kristal dan tidak dapat bergerak. Namun aliran cahaya abu-abu keperakan mengalir keluar dari tubuhnya dan memasuki belati hitam pendek melalui cakarnya. Weng, weng, simbol bergelombang di belati hitam pendek itu pun berkilat dengan cahaya perak dan menjadi lebih cerah. Pada titik tertentu, belati hitam pendek tersebut sedikit bergetar di dalam kristal besar tersebut. Zhao Feng langsung tertegun. Meskipun kucing kecil entah bagaimana bisa memasuki kristalnya, ia tidak dapat bergerak. Namun belati tersebut bisa sedikit bergetar. Yang membuat Zhao Feng semakin terkejut adalah kristal di sekitar belati tersebut langsung teriris. Kristal di tubuh dewa mengandung kekuatan fisik dan kekuatan dewa. Bahkan jika para pesilat setengah dewa di benua itu bekerja sama, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Namun pada saat ini, hanya sedikit getaran dari belati hitam pendek saja sudah dapat memotong kristalnya dan sekarang kristal tersebut telah teriris. Cakar kucing kecil kini dapat menggenggam belati tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Zhao Feng sama sekali tidak bisa berkata-kata. Kucing kecil mencengkeram belati itu dan menaruh sedikit kekuatan pada belatinya. Sebuah lubang kecil pun terbentuk di batu kristal raksasa. Meo-meo, kucing kecil bergerak di sekitar lubang kecil itu dengan sombong, lalu mengusap belati hitam pendek itu dengan penuh cinta. Senjata yang diperoleh kucing kecil tampaknya bisa memotong kristal dengan mudah. Bukankah itu artinya aku bisa mendapatkan harta apapun di tempat yang aku inginkan? Zhao Feng benar-benar tidak percaya. Mayat dewa berisi harta karun yang bisa membuat siapapun menjadi gelap mata. Namun semua harta karun tersebut terjebak di dalam lapisan kristal. Bahkan para pesilat setengah dewa tidak bisa apa-apa terhadap kristal ini. Namun pada saat ini, kucing kecil telah menggunakan belati hitam pendek untuk mengiris batu kristalnya. Tidak ada yang bisa mendeteksi ini kecuali jika seorang pesilat setengah dewa secara aktif menggunakan indera ilahinya untuk merasakannya melalui bebatuan kristal tersebut. Namun, hanya ada 2 pesilat setengah dewa yang ada di sini dan mereka sedang bertarung. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan kucing kecil yang tersembunyi di bebatuan kristal yang acak. Kucing kecil terlihat kelelahan setelah mendapatkan belati tersebut tapi dia juga sangat senang. Tatapannya kemudian beralih ke kristal berwarna ungu dan merah darah di bawah kakinya. Ding, su,
Gelombang abu-abu gelap datang dari cakar kucing kecil saat ia menggunakan belatinya untuk memotong kristal di sekitarnya dan perlahan-lahan menampakkan batu kristal berwarna ungu dan merah darah. Zhao Feng tidak tahu apa itu kristal berwarna ungu dan merah darah tersebut. Namun jika kucing kecil menyukainya, tidak mungkin kristal tersebut adalah sesuatu yang buruk. Ding, ding, karena bagian dari kristal berwarna ungu dan merah darah tersembunyi di bawah tanah, kucing kecil harus menggali lebih dalam. Pada saat inilah suara Raja Suci Hantu Bumi terdengar. Zhao Feng, apakah Raja Roh Suci mengatakan yang sebenarnya? Raja Suci Hantu Bumi meraung dengan keras. Sebenarnya dia merasa sangat tidak berdaya karena dia tidak benar-benar berani melawan para Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung. Namun dia harus membantu Zhao Feng. Jika Zhao Feng hendak dibunuh oleh Raja Roh Suci dan teman-temannya, dia pasti akan mengungkapkan rahasia buah tersebut untuk mengulur waktu. Raja Suci Hantu Bumi tahu bahwa masalahnya sebenarnya bukanlah masalah besar setelah mendengarnya dari Raja Suci Aula Kekaisaran Agung. Namun, Raja Suci Hantu Bumi dapat merasakan ketegasan Raja Roh Suci untuk membunuh Zhao Feng dari nada suaranya. Zhao Feng, cepat minta maaf kepada mereka dan memberi mereka beberapa sumber daya sebagai bayarannya. Raja Suci Hantu Bumi mengirim pesan kepada Zhao Feng secara pribadi. Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung hanya ingin dihormati. Asalkan Zhao Feng meminta maaf dengan tulus dengan Raja Suci Hantu Bumi yang mendukungnya, Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung ini mungkin akan melepaskan Zhao Feng. Raja Roh Suci, aku sudah menghormatimu, tapi kau tidak ingin menerimanya. Ekspresi Zhao Feng membeku sejenak sebelum akhirnya menjawabnya. Apa? Raja Suci Hantu Bumi hampir terjatuh. Zhao Feng tidak hanya tidak ingin mengikuti nasihatnya, dia malah menjadi lebih arogan. Pada saat yang sama, Raja Suci Hantu Bumi merasa ada yang tidak beres. Jika dibicarakan secara logis, menenangkan orang-orang ini dari Aula Kekaisaran Agung dan mendapatkan buah adalah tugas paling penting saat ini. Namun Zhao Feng tampaknya tidak ingin menyelesaikan perseteruannya dengan mereka. Raja Suci Hantu Bumi, ini bukan masalah kami tidak ingin menghormatimu lagi. Kami akan membunuh pencuri tak tahu malu ini. Ekspresi Raja Roh Suci sangat suram. Raja Suci dan penguasa suci di belakangnya pun merasa terhina. Mari kita lihat bagaimana kau akan mencoba melarikan diri kali ini. Raja Roh Suci tertawa dengan jahat. Dua Raja Suci lainnya segera maju. Ketiga Raja Suci lalu melepaskan proyeksi dunia kecilnya dan menyebabkan dimensi ruang menjadi kacau untuk mencegah Zhao Feng menggunakan kemampuan dunia dimensi ruang kabut untuk melarikan diri. Ekspresi Zhao Feng terlihat sedikit tidak sabar saat melayang di udara. Namun sebagian dari pikirannya masih terfokus pada si kucing kecil. Kucing kecil berhasil menggali kristal berwarna ungu dan merah darah tersebut. Ada sebuah garis merah tua yang sepertinya terhubung ke bawahnya. Kucing kecil segera memotong garis tersebut dengan belati hitam pendeknya lalu menelan kristal besar berwarna ungu dan merah darah tersebut. Boom! Seluruh dimensi ruang pun mulai bergetar dan seluruh raksasa tanaman rambat mulai bergerak. Kekuatan keinginan yang menakutkan pun terlepaskan bersamaan dengan bergetarnya seluruh tanaman rambat. Beberapa pesilat ahli yang menggunakan kekuatan keinginan ini untuk berlatih pun langsung merasakan kesadaran mereka menjadi kabur dan tertidur. Kekuatan Raja Roh Suci dan teman-temannya pun langsung terhenti. Apa yang sedang terjadi? Kedua pesilat setengah dewa di udara terkejut. Buah yang mereka perebutkan diciptakan oleh tanaman rambat ini dan sekarang tanaman rambat tersebut bergerak. Ada yang tidak beres. Ekspresi pesilat setengah dewa nafas kekeringan terlihat suram. Bam! Pesilat setengah dewa nafas kekeringan membakar kekuatan suci cahaya mistiknya dan menyerang kristal yang sudah acak-acakan dengan kekuatan penuh. Bam! Krak! Kristal di sekitar buah merah pun langsung hancur berantakan setelah beberapa serangan dari pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Buah merah itu melepaskan kekuatan keinginan yang panas yang membakar langit dan bumi. Bahkan jiwa kedua pesilat setengah dewa pun terluka. Bagaimana mungkin? Mengapa kristalnya mudah pecah? Pesilat setengah dewa nafas kekeringan tidak bisa mempercayainya. Pada awalnya, dia menghabiskan banyak usaha dan sama sekali tidak bisa memecahkan kristal tersebut. Namun sekarang kristal itu pecah dengan begitu mudahnya. Namun, dia tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkannya. Dia segera mengambil buah merah tersebut. Boom! Tanaman rambat semakin bergetar begitu buah merah tersebut dipetik. Di tempat lain, Nan Gongsheng pun menyerang beberapa kristal ketika dia merasakan kristal itu menjadi jauh lebih lemah. Dia segera berhasil menggali buah hitam dari dalam lapisan kristalnya. Pada saat yang sama, para ahli yang sedang mencari harta karun mampu menghancurkan kristal dengan sangat mudah dan mendapatkan harta karun di dalamnya.
Raja Roh Suci dan rekan-rekannya akan menyerang Zhao Feng. Namun mereka mulai ragu-ragu karena dinding kristal tampaknya tidak sekuat itu lagi. Jauh lebih mudah untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di dalam dinding kristal tersebut. Cepat, kekuatan kristal berkurang drastis. Serang buah di tanaman rambat itu. Apa yang terjadi? Aku merasa seolah kekuatan ilahi yang tersembunyi di dalam dinding kristal ini perlahan memudar. Kekacauan pun merebak saat semua orang menjadi bingung. Ekspresi dari dua pesilat setengah dewa yang sedang bertarung di langit pun bergetar saat mereka masing-masing menyerang lapisan kristal di atas beberapa buah di depan mereka. Peng, boom, pesilat setengah dewa nafas kekeringan dapat memperoleh buah dengan sangat cepat. Kekuatan keinginan di dalam buah ini menjadi jauh lebih lemah. Pesilat setengah dewa nafas kekeringan sedikit kebingungan. Di sisi lain, pesilat setengah dewa rahasia hampa juga berhasil mendapatkan buah. Namun ia merasa buah ini tidak sebaik buah merah yang didapat pesilat setengah dewa nafas kekeringan sebelumnya. Mungkinkah kekuatan di dalam buah juga menghilang? Pesilat setengah dewa nafas kekeringan berkata setelah berpikir sejenak. Para raja suci dan penguasa suci di bawah mengikutinya dan mulai menyerang buah-buahan di tanaman rambat. Namun detik berikutnya, kristal di sekitar tanaman rambat merah raksasa pun hancur berantakan. Weng! Seluruh dimensi ruang pun bergetar saat kekuatan keinginan yang tak terbatas melonjak keluar dari tanaman rambat tersebut seperti hewan buas. Tanaman itu bahkan berhasil memelintir langit dan bumi. Jiwa dari para pesilat ahli yang mencoba untuk mendapatkan buah pun hancur karena ledakan kekuatan keinginan yang tiba-tiba ini. Bahkan dua pesilat setengah dewa di langit dengan cepat mundur dan tidak berani mendekati tanaman rambat raksasa tersebut. Lari, tanaman rambat itu hidup kembali. Beberapa penguasa suci yang terluka parah sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Wosh! Tanaman rambat raksasa berputar-putar di udara dan melepaskan aura kesunyian saat sulur tanaman rambat yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh dimensi ruang. Arg! Penguasa suci tahap awal yang sedang melarikan diri terkena sulur tanaman rambat tersebut dan langsung terbunuh. Boom! Boom! Kristal di bagian atas mulai pecah dan berjatuhan. Bahkan bagian dalam bebatuan kristal mulai berlubang seolah-olah akan runtuh. Lari, tanaman rambat ini terlalu menakutkan. Wosh, wosh, semua orang di dalam dimensi ruang tersebut mulai mundur. Nan Gongsheng pun memilih mundur setelah mendapatkan buah hitam tersebut. Zhao Feng juga keluar dari pengasingan latihannya dan beranjak pergi dengan cepat. Wosh, Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir merah dan terbang menuju pintu keluar. Ayo kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Ekspresi Raja Roh Suci terlihat jelek. Mereka baru saja tiba dan tempat ini tiba-tiba berubah menjadi area terlarang sebelum mereka dapat menemukan harta karun. Jangan biarkan si berandalan itu melarikan diri. Ekspresi Raja Suci Cahaya Hijau terlihat mematikan. Buahku, Raja Suci Hantu Bumi terlihat ragu-ragu. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Saat ini, bahkan para pesilat setengah dewa pun terpaksa mundur. Dia hanya seorang Raja Suci yang sangat kecil, jadi bagaimana mungkin dia berani melangkah lebih jauh. Di tempat lain, kucing kecil yang masih berada di dalam batu kristal, menggunakan belati hitam pendeknya untuk memotong kristal lembut tersebut dengan begitu mudahnya. Wosh! Kucing kecil berubah menjadi seberkas cahaya perak gelap dan menyatu ke udara. Detik berikutnya, cahaya hitam berkedip di sebelah buah yang diserang oleh Raja Suci Setan Bumi dan mengiris lapisan kristalnya. Buah merah tersebut kemudian menghilang. Boom, boom, boom. Semua orang berhasil melarikan diri keluar, tetapi belum ada yang meninggalkan area tersebut. Indera ilahi dari dua pesilat setengah dewa memasuki benda kristal tersebut dan mulai memeriksa situasi di dalamnya. Namun, tidak ada yang melihat cahaya abu-abu perak melewati dinding kristal dan melarikan diri. Weng, lapisan emas samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat ia memeriksa situasi di dalamnya. Buah dan tanaman rambat yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar-putar di udara dan perlahan menjadi transparan sebelum akhirnya benar-benar memudar. Aura ilahi di dalam dinding juga mulai memudar. Kekuatan senjata dan tumbuhan di dalam kristal juga memudar dan menurun dalam hal kualitasnya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.